Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mursal Official. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan ruang GTK untuk guru sertifikasi yang mengikuti PPG tahun 2025. Nah, sebelumnya Bapak Ibu untuk terlebih dahulu subscribe, like, share, dan komen supaya nanti ada informasi terkait PPG Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu masuk ke ruang GTK. Nah, di dalam ruang pendidikan terdapat 8 ruang yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah ruang murid, ruang sekolah, ruang GTK, ruang mitra, ruang bahasa, ruang orang tua, ruang publik, dan ruang pemerintah. Nah, Bapak Ibu silahkan klik ruang GTK. Nah, di sini adalah tampilan ruang GTK. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu silahkan masuk menggunakan email atau login menggunakan email belajar ID. Nah, bagian yang kedua adalah di menu sertifikasi. Bapak Ibu setelah masuk di ruang GTK, Bapak Ibu silakan klik di menu sertifikasi pendidik di sini. Nah, apa yang harus dilakukan guru di menu sertifikasi pendidik? Nah, yang pertama adalah mempelajari modul pembelajaran, yang kedua mengerjakan post-test, yang ketiga adalah mengerjakan jurnal pembelajaran. Setelah melakukan 3 tahap di atas yang ini, nanti jurnal pembelajaran akan tervalidasi. Nah, nanti memantau website untuk dapat mengikuti UKPPG. Nah, marilah kita membahas ketiga tahap ini, yaitu yang pertama mempelajari modul pembelajaran. Tahap yang pertama adalah mempelajari modul pembelajaran. Setelah Bapak Ibu klik di sertifikat pendidik, nah di sini nanti ada informasi data. Apakah data ini sudah sesuai dengan Bapak Ibu? Bila sudah sesuai, maka diklik ya. Apabila tidak sesuai, maka nanti ajukan perbaikan data ke operator dapodik dan pastikan data sesuai sebelum mengunduh sertifikat kelulusan sehingga nanti sertifikatnya akurat. Nah, lanjut di mempelajari modul. Yang pertama adalah modul prinsip pengajaran. Prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, contoh di sini adalah modul yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen. Klik di prinsip pengajaran dan asesmen. Nanti di sini adalah kita pilih modul pembelajaran berdiferensi. Nah, klik di modul pembelajaran berdiferensi. Nah, pelajari modul sesuai urutan modul. Modul yang sudah selesai akan bercentang hijau. Nah, seperti contoh di atas. Bila sudah selesai, maka bercentang hijau. Lanjut di kedua. Bila sudah sesuai, maka lanjut yang ketiga. Selanjutnya di pelajaran berdiferensi, nanti Bapak Ibu akan membaca modul, pelajari modul secara berurutan. Pada bagian akhir setiap unit pembelajaran terdapat latihan pemahaman yang wajib dikerjakan. Nah, nanti Bapak Ibu silakan baca modulnya sehingga di sini checklist berwarna hijau. Sampai pelajari modulnya secara berurutan sampai selesai di tahap yang terakhir sebelum mengerjakan latihan pemahaman. Nah, kita bahas pada bagian akhir unit pembelajaran yaitu terdapat latihan pemahaman yang perlu dikerjakan. Nah, selesai kita membaca modul yang di atas ini semua sehingga checklist warna hijau, maka kita lanjut ke latihan pemahaman. Nah, disinilah kita klik di latihan pemahaman, nanti akan muncul ada 10 soal. Nah, jawablah soal dengan memilih yang sesuai. Klik lanjutkan bila sesuai soal yang sudah kita pilih. Nah, selanjutnya, yaitu yang terakhir, selesai kita menjawab soal tadi yang 10, yaitu yang terakhir tuliskan cerita reflektif pada akhir pembelajaran. Nah, isi refleksi yang sesuai dengan pertanyaan dan panduan pengerjaan refleksi. Nah, jika sudah selesai isi refleksi, maka bisa melanjutkan modul yang lain. Bila di sini sudah di checklist warna hijau semua. Nah, jadi tahun 2025 ada penguncian waktu pada saat mengerjakan modul.
Nah, di tahun 2025 terdapat fitur baru yang mengharuskan peserta mengikuti durasi pengerjaan modul. Peserta diharapkan menyelesaikan pembelajaran dalam durasi 18 hari sampai 43 hari. Nah, setiap modul memiliki durasi pengerjaan masing-masing. Itu yang modul yang pertama diselesaikan dalam 8 hari. Jadi jangan dilewatkan lebih dari 8 hari. Maka nanti modul untuk prinsip pengajaran dan asesmen akan dikunci. Nah, sebelum lewat 8 hari, maka kita tidak bisa untuk melanjutkan ke pendidikan sosial emosional. Nah, modul yang kedua diselesaikan dalam 6 hari. Untuk modul ketiga diselesaikan dalam 4 hari. Jadi, Bapak Ibu boleh memilih modul mana yang ingin menyelesaikan terlebih dahulu. Namun tetap dengan limit waktu yang sudah diberikan. Misal kita mau mengerjakan pendidikan sosial emosional terlebih dahulu, maka limit waktunya adalah 6 hari. Selesai 6 hari baru bisa melanjutkan modul yang prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, minimal 18 hari dan diharapkan selesai selama 43 hari. Nah, tampilan pada saat modul sudah dipilih dan belum selesai. Misal Bapak Ibu, modul sudah dipilih tapi tidak selesai dengan limit waktu yang sudah ditentukan. Dan berarti Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan modul yang lain karena akan terbuka setelah waktu tengah waktu. Misal 8 hari, kita sudah menyelesaikan tetapi belum lewat waktu yang sudah ditentukan, yaitu 8 hari. Misal kita selesai mengerjakan modul, 5 hari sudah selesai. Maka kita belum ataupun tidak bisa mengerjakan modul yang lain sebelum tenggat waktu, yaitu 8 hari. Tenggat waktu 8 hari karena baru bisa terbuka modul yang lain. Nah, tampilan pada saat modul sudah dipilih dan sudah selesai, namun modul lainnya masih terkunci karena tenggat waktu modul yang dipilih belum selesai. Inilah contoh Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Limit waktunya 8 hari. Tetapi belum sampai 8 hari kita mengerjakan. Baik itu 6 hari, lalu mau melanjutkan di pendidikan sosial emosional. Maka Bapak Ibu belum tersedia karena belum selesai tengah waktu di 8 hari. Selesai lewat 8 hari baru bisa melanjutkan di pendidikan emosional. Nah, untuk modulnya terserah Bapak Ibu mau pilih prinsip pengajaran dulu boleh, mau pendidikan sosial emosional dulu juga boleh. Tetapi yang penting adalah Bapak Ibu melihat dengan waktu, yaitu limitnya ada yang 8 hari, ada 6 hari, ada 4 hari. Jadi jangan terlewatkan. Nanti ini akan otomatis dikunci. Nah, tahap yang kedua adalah mengerjakan post test di akhir unit pembelajaran. Tadi kan ada 3 tahap. Yang pertama, mempelajari modul. Selesai kita mempelajari modul, maka yang tahap yang kedua adalah mengerjakan post test di setiap unit pembelajaran. Nah, post test dapat dikerjakan jika semua unit pembelajaran telah selesai dipelajari. Nah, Bapak Ibu bisa gulir ke bawah pada bagian modul, lalu pilih paket post test yang akan dikerjakan. Di sini ada 3 paket. Paket yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, klik mulai post test untuk mulai mengerjakan. Jawab soal dengan memilih jawaban yang sesuai. Klik selanjutnya untuk melanjutkan. Misal jawaban B benar, maka klik di B. Maka klik selanjutnya. Nah, nanti bila sudah selesai menjawab semua soal dari 5 soal di sini, nanti Bapak Ibu akan mendapat hasil post test. Akan keluar nilai hasil post test. Dan bisa klik keluar ataupun kerjakan ulang. Bila post test kita di sini hasilnya belum maksimal, maka kerjakan ulang. Nah, perhatikan bahwa hasil post test akan dilengkapi dengan jawaban yang Anda pilih sesuai bobot nilainya. Bapak Ibu bisa menggunakan hasil latihan sesuai dengan catatan progres belajar untuk persiapan uji kompetisi peserta pendidikan profesi guru, yaitu UKPPBG.
Semakin sering berlatih, semakin Bapak Ibu terbiasa dengan jenis soal yang akan keluar di UKPPPG. Nah, di mengerjakan post test di unit pembelajaran, setelah selesai seluruh unit pembelajaran, maka selesaikan ujung hari. Nah, kita lanjut ke tahap yang ketiga. Karena mengulang kembali, ada 3 tahap. Yang pertama, mempelajari modul. Yang kedua, mengerjakan post test. Yang ketiga adalah mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, pilihlah jurnal pembelajaran yang akan dikerjakan. Yang pertama, klik selanjutnya. Misal kita memilih di sini adalah jurnalnya tentang menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Klik pilih, lalu klik selanjutnya. Nah, di sinilah bacalah petunjuk pengerjaan jurnal pembelajaran. Klik mulai untuk melanjutkan. Di sini adalah ada petunjuknya. Sampaikan pemahaman Anda tentang topik merdeka belajar. Nah, lalu ada dokumentasi. Maka sesuaikan dengan petunjuk Bapak Ibu. Nah, nanti setelah selesai membuat jurnal, maka di sinilah kita mengunggah jurnal pembelajaran. Nah, pertama adalah mengunggah jurnal pembelajaran, lalu berilah judul jurnal pembelajaran dan tulislah deskripsi. Masih pada halaman yang sama, tuliskan refleksi pembelajaran tentang konfirmasi yang dibutuhkan. Klik simpan untuk menyimpan sebagai draft. Klik kumpulkan untuk melanjutkan. Nah, bila melanjutkan, maka klik kumpulkan. Apakah Anda yakin mengumpulkan jurnal pembelajaran? Bila sudah yakin, klik warna biru, klik kumpulkan. Nah, disinilah mengerjakan jurnal. Tampilan jurnal pembelajaran belum semuanya selesai. Maka kerjakan jurnal pembelajaran akan muncul jika semua modul telah selesai dipelajari, post test telah dikerjakan, dan unggah jurnal pembelajaran Anda selesai sesuai dengan panduan pengerjaan. Nah, bila jurnal kita ditolak, maka perbaiki jurnal pembelajaran. Akan muncul setelah jurnal kita tidak lolos validasi dan unggah kembali pembelajaran sesuai dengan panduan pengerjaan. Nah, inilah tampilan jika jurnal sudah selesai dikerjakan dan lolos validasi. Selesai mengerjakan dan lolos validasi, maka Bapak Ibu baru muncul tombol daftar UKP PPG. Tombol ini akan muncul jika semua jurnal pembelajaran telah berstatus selesai. Maka klik mendaftar. Dan ikuti tryout jika sudah mendaftar UKPPG. Bapak Ibu dapat mengikuti tryout untuk berlatih mengerjakan soal UKPPG. Nah, Bapak Ibu, untuk mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai penduduk, menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi. Tidak ada unsur kelipat yang ditemukan pada jurnal pembelajaran Bapak Ibu. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu diingat, yaitu yang pertama untuk menghindari. Dalam mengerjakan jurnal pembelajaran, sangat disarankan untuk dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Jadi Bapak Ibu buatnya di Microsoft Word. Jangan dibuat di Canva atau lain sebagainya. Karena untuk menghindari kegagalan validasi. Jadi pengalaman tahun yang lalu, menggunakan Microsoft Word itu lebih cepat validasi daripada dengan menggunakan Canva ataupun media lainnya. Di sini ada Google Docs, Google Projector, dan lainnya. Disimpan menggunakan format PDF. Nah, pada saat dibuat di Microsoft Word, Bapak Ibu ketik semua jurnal, maka di-convert ke PDF. Karena selain format tersebut, yaitu PDF, tidak bisa diterima oleh sistem. Nah, mungkin inilah panduan penggunaan ruang getika untuk PPG tahun 2025. Jadi bayangan yang akan dikerjakan nanti tanggal 6. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen supaya nanti ada info-info terbaru tentang PPG. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.